kita tetap mau mengobati remaja, wanita-wanita yang galau, yang jangar ya supaya playlistnya nggak bernadia lagi gitu teh. Kalau mungkin rasa diadu, boleh lah, mangga diadu, so mangga cuy ya. Pas ke Garut tuh harus ke sebelah Neng Otot gitu. Itu sih yang kita pengen gitu ya. Jadi top of mind-nya destinasi wisata. Pakai tekniknya ya Allah lupa ya namanya siapa, astagfirullahaladzim. Ya, jadi si temennya itu yang udah nyeblak di sini nih di sebelah Neng Otot ngajak lagi teman-temannya yang lain buat nyeblak lagi di kita gitu. Terus aja gitu ya nyeblak lagi. Teman-temannya itu ngajak teman-temannya lagi, teman-temannya ngajak teman-temannya lagi. Terus teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. How are you today? Alah, ke bahasa Inggris. Apa kabar hari ini? Semoga warginet selalu sehat-sehat ya, selalu dikasih bahagia, selalu baik-baik saja, dan juga semoga selalu banyak uang. Kenapa selalu banyak uang? Karena apa yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan itu. Nah, warginet, selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Bincang Bisnis. Di segmen Bincang Bisnis kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah sekali. Kita akan membahas, pastinya warginet udah gak asing nih. Warginet tahu seblak enggak? Seblak, iya. Tahu kan? Tuh tim kreatif juga tahu, karena aku pikir di zaman sekarang nih, siapa sih yang gak tahu seblak? Sudah ada di mana-mana dan kesukaan semua orang, enggak semua orang sih, maksudnya kebanyakan orang itu pasti suka yang namanya seblak. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu perwakilan dari seblak yang ada di Garut, yaitu nama seblaknya itu bisa ditebak? Oh, udah kelihatannya di sini mungkin, yaitu seblak Neng Otot. Alah, dari namanya aja sudah unik sekali. Langsung aja ya kita akan ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari seblak Neng Otot. Ini sudah ada Teh Arsy, kita sapa ya. Halo Teh Arsy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lo sudah diundang. Aku yang terima kasih Teh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sharing di podcast Suara Garut. Ya, terima kasih kembali juga. Iya, gimana Teh? Tadi di perjalanan lancar ya? Alhamdulillah lancar sih, tidak ada kendala. Ya, meskipun rintik-rintik hujan sedikit tidak menghalangi niat aku kesini ya. Terlihat sih Teh Arsy sangat semangat sekali untuk berbagi di podcast Suara Garut ini. Bismillah, mudah-mudahan Allah lancarkan amin, aku ya. Mudah-mudahan berbagi sama teman-teman semua sedikit dua dikit tips dari, bukan tips ya, sharing aja gitu ya dari seblak Neng Otot. Teh Arsy, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh gak sih disapa-sapa dulu warginet yang di rumah sama perkenalan? Oh iya, sini ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Arsy, aku dari perwakilan dari seblak Neng Otot. Mungkin salah satu seblak dari Garut ya. Mungkin banyak ya yang udah kenal gitu ya dari seblak Neng Ototnya. Udah banyak juga pecintanya. Kita ada di sekarang fokus di Garut aja buat lokasinya gitu. Oke, nah warginet sudah kenalan ya, Teh Arsy ini perwakilan bagian dari seblak Neng Otot. Betul. Gitu ya. Nah, Teh Arsy, langsung aja kali ya. Aku Teh penasaran sekali ini. Oh iya, aku penasaran kenapa tuh? Itu namanya kenapa Neng Otot, seblak Neng Otot tuh. Kenapa dikasih nama seblak Neng Otot? Iya. Sebetulnya banyak ya pertanyaan yang masuk ke aku, juga teman-teman aku semuanya gitu ya. Kenapa namanya seblak Neng Otot? Apakah tetehnya berotot gitu ya? Ada otot gitu atau otot apa gitu ya? Jadi backstory-nya sebetulnya ini kita nggak ada hal-hal yang istimewa banget gitu ya. Ini berasal dari nama panggilan anak owner. Kebetulan kita ada ownernya. Anaknya itu matanya bolotot gitu. Jadi disebutnya kalau di rumahnya itu Neng Otot. Nah, kebetulan owner kita tuh suka bikin bisnis yang berdasarkan nama anaknya gitu ya. Jadi namanya Neng Otot gitu. Mudah-mudahan jadi berkah juga buat rezeki dari Neng Ototnya gitu. Alhamdulillah ya. Nah, ternyata itu ya warginet ya.
cerita di balik nama Seblak Neng Otot. Sekarang sudah nggak penasaran lagi kan? Iya. Nah, buat Arginet yang mungkin dari kemarin yang sudah tahu Seblak Neng Otot terus teh penasaran tapi gak malu nanyain, nah kenapa sih alasannya nama seblaknya itu Seblak Neng Otot? Iya. Sudah terjawab. Iya, soalnya banyak yang nanya juga teh pas datang nyeblak teh kok tetehnya biasa aja gitu, bukan yang teteh-teteh berotot. Iya. Ternyata anak ownernya yang berotot gitu. Teteh, untuk ide awal Seblak ini nih, bagaimana sih ide awal untuk mendirikan Seblak Neng Otot ini? Oh iya, ide awalnya itu sebetulnya kita dari ownernya sendiri gitu ya, pengen bisnis yang apa ya namanya disebutnya itu, bukan pragmatis, pengen punya bisnis yang pragmatis. Nah dulu waktu itu tahun 2022 gitu ya kalau nggak salah, menjelang 2021 ke 2022 apa sih kita tuh merumuskan bisnis yang pragmatis sekarang tuh apa? Kan kalau pragmatis itu artinya tuh bisnis yang pasti banyak dibeli gitu ya, pasti semua orang suka gitu. Nah waktu itu lagi hype banget, udah Seblak tuh lagi mulai panas nih gitu ya pasarnya, itu makanya kayaknya kita jualan Seblak bagus. Kebetulan ada dari tim itu yang masak seblaknya tuh enak gitu, jadi kenapa nggak kita buka Seblak aja gitu. Nah pas di riset gitu ya, kita riset dan analisis SWOT-nya, dan waktu itu yang paling mau naik gitu itu Seblak yang modelnya parasmanan gitu. Jadilah kita kayaknya potensi bisnis ini bagus gitu ya untuk Seblak dan modelnya parasmanan gitu ya, banyak toppingnya. Jadi kita bismillah, kita memutuskan untuk bikin bisnis Seblak parasmanan seperti ini gitu. Oke. Jadi waktu itu teh mulai awal berdirinya tuh 2021 2021 mau ke 2022 ya, gitu. Betul. Oke. Dan itu tuh langsung metode itu langsung parasmanan gitu ya? Iya, langsung emang dari awal gitu. Iya, betul. Nah, oke. Nah teh pada awal memulai nih kan pasti ya ada yang namanya tantangan, gak mungkin kan mulus aja gitu. Nah apa sih teh tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan Seblak Neng Otot ini? Sebetulnya tantangan paling terbesar itu adalah kita sedikit cerita gitu ya teh, karena dari tim kitanya juga gak ada yang expert banget di bidang bisnis F&B gitu ya. Jadinya yang paling tantangannya itu bikin sistem bagaimana kita tuh menjalankan bisnis tuh supaya enggak rugi gitu ya, dan tetap menguntungkan, dan juga ke pelanggannya itu tetap affordable gitu harganya. Jadi itu sih yang paling menurut aku menantang ya, bikin sistem bagaimana si bisnis itu tetap sehat dan stabil gitu kan. Banyak yang kita lihat gitu kalau apalagi di sosmed, bisnis-bisnis itu kayak kayak bagus, kayak besar gitu, tapi valid gitu ya, banyak yang merugi karena nggak nutup modal. Nah kita coba nih gimana caranya supaya si bisnis ini tuh tetap bisa berjalan, operasionalnya ketutupi, dan kita nggak ada hutang gitu. Itu sih yang mungkin paling menantang gitu. Nah terus kan sekarang itu ada berapa titik lokasi sih untuk Seblak Neng Otot? Terus lokasinya itu di mana aja? Oh iya. Kalau sekarang itu alhamdulillah kita fokusnya di Garut. Jadi kita 3 titik aja, 4 gitu. 4 titik di Garut gitu ya, di Sukagali, daerah Sukagali itu tadinya 2. Nah, mau tambah lagi nih 1, 3 gitu ya, ada di Saung Kakang namanya gitu ya, atau di Saka gitu singkatannya. Nah, itu karena memang ada beberapa perubahan, jadi kita mau ganti konsep dari banyak cabang gitu ya. Jadi mau fokus aja di Sukagali gitu. Jadi dan satu lagi itu di Panawan, mitra kita gitu ya, mitra kita awalnya dulu itu di masih tahun 2023 lah, 2023 kita buka di Tangerang sama di Cimahi gitu. Dan kita ada mitra juga di Karangpawitan di Garut gitu ya. Jadi total kalau lokasinya itu udah ada 3 lokasi di Indonesia ya, di daerah Jawa gitu ya. Dan ketika seiring perkembangannya waktu kan namanya juga bisnis ya gitu ya, fluktuatif gitu. Dan kita memutuskan buat sekarang untuk akhir 2024 ini kita mau fokus aja di Garut sebagai
pusat kuliner wisatanya gitu ya, atraksi wisatanya kuliner dari orang Garut. Jadi kalau orang-orang luar Garut mau berkunjung gitu ya, bisa khasnya itu seblak Neng Otot gitu ya. Iya betul. Nah Teteh, kalau untuk lokasi pertamanya itu berarti yang Sukagali itu? Iya betul, yang Sukagali. Okay. Terus kalau tadi kan Teteh kan bilang juga ya ada di beberapa lokasi. Nah waktu untuk menentukan mau buka di sini nih, di sini nih, itu Teh ada pertimbangan khusus nggak sih, misalkan tentang lokasinya atau tentang pasarnya atau gimana? Sebetulnya memang pertimbangannya itu tentu tentang pasarnya ya. Kalau untuk di Tangerang sama Cimahi, sebetulnya kita kenapa keluar Garut itu pengen memperbesar pasar gitu ya. Dengan kita udah tahu nih pasar Garut daya belinya sekian gitu ya. Kita mau membuka lagi kesempatan, kayaknya ada kesempatan di Tangerang sama di Cimahi, kita mau buka lagi karena melihat dari pasarnya itu terlihat daya belinya lebih tinggi gitu ya daripada Garut gitu. UMR-nya aja gitu ya, UMR-nya sekian gitu, lebih tinggi dari Garut. Kayaknya daya belinya juga lebih tinggi. Mudah-mudahan ada kesempatan lah seblak Neng Otot di sana. Cuman memang ada beberapa aspek yang kita nama juga belajar ya Teh, sekali lagi gitu ya. Kita di sini aku mau buka-bukaan banget nih gitu ya tentang seblak Neng Ototnya. Jadinya memang ada beberapa hal yang kita harus belajar lagi gitu. Jadinya di Tangerang sama Cimahi itu udah menentukan titik, dan alhamdulillah kita ada tim kesana juga diterbangkan gitu ya, diterbangkan dari Garut supaya rasanya tuh tetap rasanya tuh tetap khas Garut meskipun kita bukan di Cimahi atau di Tangerang juga gitu. Iya, karena untuk rasa itu yang paling penting dalam bisnis kuliner. Apalagi Teh kalau seblak mah sangat pelanggannya tuh sangat cerewet ya, bukan cerewet ya, kritis sekali gitu ya, ketika kurang asin atau kurang gurih, kurang manis itu tuh seblak tuh kerasa gitu sama pelanggan. Alhamdulillah pecinta Neng Otot ini tahu banget nih daya rasa khas Neng Otot tuh seperti apa. Jadi kalau ada perubahan sedikit langsung komplain gitu Teh, ini sebaiknya rasanya gini. Nah maka dari itu ketika memutuskan untuk buka di Cimahi dan Tangerang, kita langsung nih dikirimkan chefnya dari Garut gitu supaya cita rasa ya. Betul, cita rasanya tetap terjaga. Jangan sampai pelanggan yang udah itu jadi kecewa ya Teh kalau rasanya berbeda. Iya. Oke, Warginet gimana nih sejauh ini? Seru sekali ya. Kita lagi ngobrol sama Teh Arsy dari seblak Neng Otot ini. Nah Teteh, terus kan tadi itu kan tantangan pas waktu di awal nih ya, di awal membangun bisnis seblak ini. Nah Teh bisa ceritakan gak sih tantangan terbesar yang dihadapi seblak Neng Otot pas mulai berkembang nih? Kan setiap udah mulai berkembang terus juga kan ada juga nih bisnis orang lain atau yang sama sejenis gitu berkembang juga, gimana tuh Teh? Oh iya. Aku waktu itu pernah nonton podcastnya Panji Pragiwaksono gitu ya, atau kalau nggak salah itu ya Kak Panji. Jadi ketika kita bangun usaha dan tiba-tiba usaha yang sejenis itu banyak, berarti pasarnya itu kita terbangun gitu, bagus gitu ya. Itu bukan berarti mematikan usaha kita, justru itu membangun pasar yang bagus gitu ketika usaha yang serupa itu muncul gitu ya. Dan ketika seblak Neng Otot ada dan timbullah banyak lagi seblak-seblak yang lain mungkin yang lebih murah gitu, yang lebih enak gitu, kita nggak ketakutan gini loh ya, gimana tersaingi gitu soalnya kita ya di sisi lain rezeki udah ada yang ngatur ya gitu, tapi ini tandanya pasarnya udah tumbuh nih, udah terbentuk gitu pasar pecinta seblak ini. Jadi kalau untuk tantangan pas berkembang itu lebih ke standar rasanya sih Teh gitu, sama pelayanan gitu. Soalnya kalau gini Teh, kalau kita usaha di F&B itu apalagi seblak itu kita menghadapi orang yang lapar gitu ya Teh. Apalagi kalau seblak itu rata-rata yang nyeblak itu yang pada jangar, udah pusing gitu ya. Jadi kalau kita ada A, B, C sedikit aja gitu ya pasti kerasa gitu ya. Makanya itu sih menurut aku ya, pas lagi berkembangnya kan pohon semakin tinggi, semakin banyak anginnya ya. Nah itu sih yang paling aku rasain itu ketika kita bagaimana sih kita tetap mempertahankan
kualitas dan SDM juga gitu ya, mendidik SDM juga, menerapkan SOP di saat bersamaan kita menghadapi mengobati kejangaran kerudetan kesemrautan ya pelanggan kita gitu teh. Oke. Nah teteh untuk seblak neng otot ini kan sekarang itu apa ya, ada yang udah dikemas instan. Nah itu apakah dari awal memang sudah ada atau mungkin dari awal itu yang udah yang prasmanan dulu aja gitu? Iya. Kalau dari awal itu prasmanan, memang kita awalnya itu belum kepikiran gitu ya bikin instan. Cuman ketika ada banyak ototers nih kita panggilnya, pelanggan-pelanggan kita ototers gitu ya. Banyak ototers yang dari luar kota atau yang ngerantau nih dari Garut, dari luar kota, atau mungkin pernah lihat IG kita ya, atau TikTok kita dan pengen cobain gitu ya seblak neng otot. Akhirnya kita bikinlah instan ini gitu. Di sisi lain kita juga pengen pemasukan dari media online gitu betul, soalnya alhamdulillah kalau dari segi Instagram sama TikTok kita udah keep in touch lah gitu ya. Kita berhasil buat menyeimbangi media gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita menghasilkan juga nih dari media sosial dengan cara bikin instan ini gitu. Udah lama gak sih yang ada instan seblak instannya ini? Kalau instan kayaknya baru 1 tahun deh. Berarti 2023? Iya 2023. Oke. Iyalah satu tahunan kalau kurang lebih. Berarti sudah berjalan seblak neng otot yang prasmanan itu mungkin sekitar kurang lebih 1-2 tahun baru muncul lagi ini yang baru yang instan gitu. Iya betul. Oke. Gitu. Nah teh sejauh ini nih yang beli yang instan ya mungkin itu udah ada dari mana aja sih teh? Oh alhamdulillah udah dari kita ngirim ke Bali gitu ya, ke Kalimantan, ke kalau Jakarta mah udah banyak gitu ya, daerah Jabodetabek mah gitu. Tapi kita paling jauh itu ke Bali, ke Kalimantan, ke Aceh juga pernah, dikirim ke Arab gitu meskipun just tip gitu ya. Di ke Arab juga pernah gitu, ada yang teh aku mau bawa buat umroh, udah nyampe gitu ke Madinah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Dan kondisinya alhamdulillah masih enak gitu. Iya alhamdulillah ya. Nah teteh terus untuk momen-momen tertentu nih kan tadi kan banyak banget ya ototers pecinta seblak neng otot. Sejauh ini pernah gak sih teteh menerima kayak penilaian atau komentar yang buat bener-bener bikin terkesan gitu? Terkesan dalam hal positif? Positif. Oh, ya, positif. Jadi terkesan dalam hal positif itu dari ototers sih aku memang karena kita tuh punya value buat kita tuh sebagai obat penghilang stres. Ada juri gitu namanya tuh. Juri jangan rungkat rudet rungsing galau, juri gitu ya. Kita tuh sebagai obat juri gitu ya, jangan rudet rungsing rungkat galau ya, satu lagi. Nah jadi alhamdulillah banyak komentar positifnya itu ketika nyeblak di neng otot tuh cenghar lagi gitu ya, jurinya tuh hilang gitu ya, dihempaskan gitu ya. Jadi ketika ketika nyeblak di seblak neng otot itu ngabambrangkeun gitu ya teh, kalau bahasa Sundanya mah gitu, ngabambrangkeun lagi ketika punya masalah di luar, masalah di kampus, di kerjaan, di sekolah gitu. Ketika nyeblak sama neng otot alhamdulillah lancar lagi masalahnya gitu ya, ngabambrangkeun, cuman lebih clear aja gitu ya. Namanya juga perempuannya teh pasti iya. Obatnya dari segala permasalahan, obatnya itu yang pedas-pedas seblak gitu. Betul. Meskipun paracetamol ada ya, tapi seblak tetap jadi obat yang lebih manjur. Ya, jadi tidak semua hal yang bisa diobati dengan obat, tapi dengan seblak yang betul, bisa obat hati. Aduh iya tuh yang galau cobain gerak nyeblak di neng otot bakal langsung gak galau lagi ya teh ya. Nah terus ada gak sih momen-momen tertentu yang misalkan teteh dan mungkin tim seblak neng otot itu lagi kayak kurang semangat, atau mungkin ya kan tadi juga kata teteh dibilang bisnis atau usaha kan nggak selamanya naik, ada naik turun kan, ada gak sih hal-hal yang kayak membuat pengen menyerah gitu tapi nggak terus bertahan gitu? Apa sih yang bikin terus bertahan? Yang bikin terus bertahan adalah kalau
ada jawaban jujur dan jawaban gimmick ya. Kalau yang jujur dulu, yang jujur dulu, aduh. Kalau yang jujur ya kita punya karyawan gitu ya, punya tim yang harus nafkahi gitu ya, harus ditunaikan ke haknya gitu ya. Jadi itu sih yang menjadi landasan kita tetap bertahan gitu ya. Soalnya kita juga enggak kan bukan cuma tim sebelah aja gitu, ada beberapa hal lain yang kita support gitu. Jadi kita ini tetap sebelah ini tetap harus berjalan gitu ya, meskipun nanti berubah bentuknya gitu ya bisnisnya, tapi kita mencoba sekuat tenaga buat kita tetap bertahan gitu ya di ekonomi yang seperti ini gitu ya. Kalau jawaban gimmicknya apa tuh? Kita tetap mau mengobati remaja, wanita-wanita yang galau, yang jangar ya, supaya playlistnya nggak bernadia lagi gitu teh. Oh itu editornya. Oh aduh editor. Ya nanti ini ya cobain gitu. Semangat sekali editornya. Nah teh, terus untuk rencana nih teh, apa sih rencana kedepannya Seblak Ning Otot ini untuk bisa lebih berkembang gitu? Apakah mungkin ada rencana untuk menyebar luaskan ke kota-kota yang lain, ya banyak gitu di kota lain, atau mungkin sekarang mau lebih fokus dulu di Garut aja asal lebih banyak gitu. Sebetulnya teh kita mau kayak, boleh sebut merek nggak ya? Boleh nggak sebut merek Bang? Oh ya, Pipip, ya telangkung ya, kayak bakso apa sih yang terkenal di Garut tuh, bakso apa? Bakso Molang Sari ya. Oh iya. Ya kayak yang bakso yang kan kalau bakso dari dulu ya, bakso ronyok ya di Pemda gitu ya teh. Dari zaman wah lama banget lah. Kita tuh pengen kayak gitu yang tempatnya sama, yang jadi destinasi wisata. Nah, sekarang sih kalau tujuan Ning Otot itu seperti itu teh gitu. Jadi kita pengen fokus dulu di satu titik gitu, dan kita kembangkan si bisnis yang sekarang yang titik ini tuh supaya jadi daya tarik destinasi wisata orang luar Garut gitu. Jadi pas ke Garut tuh kayak tadi nih ke Seblak Ning Otot gitu. Pas ke Garut tuh harus ke Seblak Ning Otot gitu. Itu sih yang kita pengen gitu ya, jadi top of mind-nya destinasi wisata gitu untuk Seblak Ning Otot saat ini gitu. Nah teteh, kalau untuk pemasarannya nih teh, Seblak Ning Otot itu gimana sih? Apakah lebih banyak lewat media sosial atau melalui promosi langsung gitu? Apalagi dari awal gitu promosinya gimana? Oh iya, kalau dari awal banget nih secara garis besar gitu ya, kalau Seblak Ning Otot itu promosinya itu lebih banyak di lewat sosial media ya, lewat konten. Kita salah satu value kitanya juga di Seblak Ning Otot itu adalah komunikasi visual gitu. Jadi gimana caranya kita tuh punya brand, punya bisnis gitu ya, Seblak, kita mengkomunikasikan visual dari value kita tuh kepada pelanggan gitu. Jadi itu sih salah satu kenapa Seblak Ning Otot mungkin lebih ada poin plusnya gitu ya daripada seblak-seblak yang lain, karena branding kita sama komunikasi visual kita itu yang kita jadi fokus utama gitu ya. Nah terus kalau untuk dari awal-awal itu memang pakai tekniknya ya Allah lupa ya namanya siapa, astagfirullahaladzim, bukan Dewa siapa? Dewa apa? Dewa 19? Bukan, Dewa siapa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, Kang Dewa ya. Kang Dewa. Boleh tulis di sini ya, editor. Boleh tulis di kolom komentar. Iya betul. Jadi Kang Dewa itu punya teknik namanya buka langsung laris gitu ya. Nah, itu sebetulnya teori yang lama banget dari 2017-an lah gitu ya, tapi kita pakai teknik ini. Jadi buka langsung laris itu jadi teknik marketing yang langsung posisinya strategis, luas, dan langsung bisa dijangkau oleh banyak orang gitu. Jadi lokasi yang di Sukagali ini teh berhubung kebetulan banget dekat sama kampus, dekat sama ke sekolah, terus area
jalan pintas gitu ya. Kalau yang mau ke Samarang tuh, nah kan lewat situ tuh jalan Terusan Pahlawan. Nah itu tuh jadi areanya sangat bagus sekali. Jadi dan kita pasang bannernya tuh segede-gede uduk adang ya teh gitu ya, besar gitu ya bannernya. Jadi di jalan yang meskipun jalannya cukup untuk 2 mobil dengan banner yang up dan lokasi yang ngejreng gitu ya, terlihat beda daripada lokasi lain. Jadi itu sih yang bikin kita mungkin dari di awal 3 bulan pertama itu kebilang booming lah ya gitu ya, viral insya Allah bismillah gitu kalau kesebutnya mah gitu lah. Itu sih teknik bukan marketing di awal, dan kita maintenance-nya itu pakai sosial media dan juga manage customer relationship-nya gitu, dibangun gitu ya, dijaga customer relationship-nya itu. Gitu. Nah, Nita ini masih berhubungan dengan promosi nih, karena kita bicara tentang bincang bisnis nih ya Teh ya. Kalau di Seblak Neng Otot itu masih jalan gak sih Teh, kayak apa ya? Ada istilahnya tuh dari mulut ke mulut. Pernah gak sih Teh tanya kayak ke customernya, misalkan tahu dari mana? Ternyata aku tahu dari temen, tahu dari saudara gitu. Ada gak sih Teh? Itu banyak ya. Banyak gitu. Juga. Berarti masih kerja juga ya sistem apa? Word of mouth. Ya, word of mouth-nya itu emang awal-awal kita nggak langsung ke konten kan Teh gitu. Awal-awal banget mah kita karena buka langsung laris itu, jadi mengandalkannya lokasi sama branding di lokasi gitu ya. Jadi ada banner, ada foto-foto seblak lah, terus kan displaynya diperhatikan, terus area masaknya ini kan di depan kan. Jadi kalau masak tuh kecium ke jalan tuh ya Teh. Ternyata itu strategi ya. Iya, sepanjang jalan tuh kecium. Jadi ada apa nih. Nah, jadi itu sih makanya yang dari word of mouth itu ada apa sih pas setiap yang lewat ini kok ada apa ya, rame terus wangi, seblak cikurnya tuh wangi banget gitu ya. Sampai dari pulang ke pulang lagi gitu ya, bolak-balik masih cikurnya masih kerasa. Nah, itu sih mungkin yang jadi word of mouth-nya gitu ya. Terus aku juga pernah survei nih Teh buat customer seblaknya, memang rata-rata itu taunya dari temennya. Jadi si temennya itu yang udah nyeblak di sini nih di Seblak Neng Otot, ngajak lagi teman-temannya yang lain buat nyeblak lagi di kita gitu ya. Terus aja gitu ya, nyeblak lagi. Teman-temannya itu ngajak teman-temannya lagi, teman-temannya ngajak teman-temannya lagi. Terus teman-temannya gitu. Oke, jadi memang promosi secara gak langsung, promosi yang dari mulut ke mulut juga itu emang sangat work sekali ya. Didukung dengan media sosial itu penting banget sih menurut aku ya. Kayak didukung dengan media-media yang ada di Garut gitu ya. Terus kita kontennya juga aktif, jadi rasa penasaran orang buat nyeblak di kita tuh semakin tinggi gitu. Iya. Nah Teteh, kalau untuk ototers nih kan pasti udah tahu nih, apalagi yang sering beli atau jajan Seblak Neng Otot, pasti udah tahu lah rasanya mungkin pas waktu nyobain juga pasti ini mah Seblak Neng Otot nih. Tapi Teteh bisa ngeklaim gak sih perbedaan Seblak Neng Otot dengan seblak yang lain? Misalkan atau punya jargon atau enggak gak sih? Kalau jargonnya itu kita ada jargonnya, kayak Seblak Neng Otot ngeunah ngajeletot gitu ya, sampai ada koreografinya ya. Nah, terus tapi kalau misalnya pembeda ya, memang pembeda kita itu bukan di rasanya gitu, pembedanya kita itu di cikurnya Teh, di bumbu cikurnya. Ada racikan-racikan khusus lah sehingga rasanya itu benar-benar otentik khas Seblak Neng Otot. Cuman kalau enakan yang mana, nah ini memang beda-beda ya tiap lidah manusia gitu. Jadi aku nggak bisa judge atau nggak bisa klaim bahwa Seblak Neng Otot itu seblak terenak endul itu mana di Garut gitu ya, nggak bisa klaim kayak gitu. Soalnya mungkin aja banyak yang lebih enak dari Seblak Neng Otot, cuman karena ada kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh seblak yang lain, mungkin itu sih yang jadi daya tarik kita gitu. Contohnya kayak tadi komunikasi visual, terus seblaknya punya bumbu cikurnya yang khas, sama kita penghilang value. Value itu penghilang jangar, penghilang jurig tadi gitu. Itu sih yang bikin kita pembeda gitu ya dari bisnis seblak yang lain. Kalau mungkin rasa diadu, boleh lah, mangga diadu, mangga cuy ya. Cuman kita gak jamin kita yang paling enak gitu ya, karena selera orang beda-beda, apalagi yang masaknya juga kan
teh meskipun kita punya SOP tapi tetap ya beda tangan, beda rasa gitu. Betul. Gitu sih teh. Nah, teteh di Garut, bahkan gak di Garut sih, maksudnya tuh di Indonesia, terutama di Garut nih, kan banyak banget ya kuliner seblak. Nah, gimana sih teh menghadapi persaingan bisnis dengan seblak-seblak yang lain yang ada di pasar yang sekarang itu semakin berkembang, ada aja dengan varian ini. Nah, biar seblak Neng Otot teh tetap tetap hits atau tetap mungkin bertahan kepopulerannya. Mungkin itu juga bagi PR bagi saya ya buat mempertahankan kepopuleran ini gitu ya. Soalnya kalau dibandingkan dengan banyak ya di sosial media, di Instagram gitu ya, di TikTok, kalau seblak prasmanan lain tuh ada yang pakai kepiting teh, lihat ya, ada yang pakai ikan, seafood gitu, banyak gitu ya varian-variannya teh gitu ya, ada yang pakai lobster gitu ya, seblak pakai lobster disebelakeun gitu ya. Nah, mungkin itu ya sih harus ada pembaruan baru ya setiap beberapa sekali supaya pelanggan kita nggak bosen. Nah, cuman buat saat ini mah gitu ya, seblak Neng Otot masih mengandalkan value yang tadi gitu, yang tadi aku sebutin. Nah, buat ke pembaruannya itu memang harus ada pembaruan teh. Itu memang jadi catatan bagi seblak Neng Otot ya, supaya gimana nih biar gak bosen, biar ada yang baru terus. Selain dari yang value yang tadi. Nah, teh kalau membicarakan tentang ini nih teh, bahan baku ya kan pasti kadang mungkin bisa aja ditemukan di seluruh pasaran, tapi pernah gak sih teh untuk mencari bahan bakunya itu sulit, atau mungkin pas harga lagi mahal, itu cara menghadapinya gimana teh? Wah, itu memang tantangan sekali bagi pembisnis F&B ya. Jadi ketika bahan bakunya susah atau bahan bakunya mahal gitu ya. Contohnya waktu itu kita pernah ngalamin itu di cikurnya nggak ada gitu ya. Jadi kita tuh kan kalau di seblak Neng Otot tuh cikurnya harus yang cikur tua gitu ya, yang kolot gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya mah gitu. Nah, cuman kalau waktu itu tuh pernah satu kasus kita cikurnya itu yang datangnya itu cikur muda gitu, jadi yang baru dipetik gitu ya teh, masih muda gitu ya si cikurnya tuh. Makanya kenapa, dan itu ya tetap harus kita olah gitu ya, nggak bisa kita ganti lagi pakai nunggu lagi, soalnya kalau nggak dibikin tetap dibikin, kita nggak buka nih hari ini gitu. Jadinya kita tetap olah gitu ya, kayak waktu itu cikur dengan cikur muda gitu ya, dan memang ngaruhnya itu ke rasa teh gitu ya, ke kualitas bumbu cikur kita sendiri, dan dampak dari itu tuh adalah kritik gitu ya, komplain gitu ya dari pelanggan Neng Otot. Kan kayak tadi aku bilang, kalau pelanggan seblak itu sangat-sangat kritis gitu ya. Nah, ketika cikurnya muda gitu ya, ada cikurnya, bahan bakunya ada yang berubah, otomatis ngaruh banget ya ke rasanya. Ya, itu akal-akalan kita sih sebagai bisnis gitu ya, bisnis pelaku bisnis ya, supaya gimana caranya bahan baku tetap aman, operasional tetap aman, dan apalagi pelanggan tetap happy gitu ya, dan kitanya tidak pusing 7 keliling gitu ya. Betul. Kalau pusing kerja ya aku makan seblak tuh ya sebetulnya. Ya tuh ya, ternyata bukan Ototers aja, teteh harusnya juga Ototers. Ya, Ototers. Penikmat seblak juga, ada tim kreatif dan editor di sini juga sama Ototers ya, pecinta seblak. Oke, nah teteh nih, untuk mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Udah terakhir lagi ya. Iya, ternyata kita sudah banyak berbincang ya teh, karena kalau berbincang seru itu nggak kerasa ya teh. Aku sangat menikmati podcast ini. Iya kan. Nah teteh, ada gak sih hal yang ingin teteh sampaikan kepada, mungkin ada juga nih dari Ototers ataupun warginet yang mau juga nih buka bisnis kuliner, bukan hanya seblak ya, tapi misalkan kuliner. Gak apa-apa, seblak juga kok asli. Yang ingin memulai bisnis, nah terutama di industri yang sekarang itu bisa dibilang kompetitor dan persaingannya itu sangat ketat sekali teh. Ya, yang kalau paham yang seblak Neng Otot ambil itu paham yang seblak Neng Otot ambil dari perbisnisan itu adalah sorry ya, mohon maaf ini adalah gaskeun heula weh gitu ya. Gaskeun weh. Gaskeun rek mau kurang ini, kurang itu, masih bisa ini, kurang ini.
oke, yang penting mah besok jualan harus jualan gitu ya. Maksakan Allahumma maksakan teh. Pasti teh bener teh gitu ya. Karena di awal-awal juga kita menemukan resep baku seblak neng otot tuh seblak neng otot tuh enggak sambil berjalan gitu teh. Jadi bukan kita bikin dulu resep sampai bagus baru jualan, tapi kita jualan dulu gitu. Baru sambil berjalan baru menemukanlah pola sistem usaha, terus menemukan resep resep yang baku gitu, menemukan pola customer dan lain-lain gitu ya. Jadi saran aku mah ya jualan aja dulu, berani aja dulu lah, yang lain-lain mah nanti insya Allah ngikutin. Jadi yang penting mah kita dapat keberanian dulu sama konsistensinya gitu ya, supaya kita kan apalagi Gen Z ya teh gitu ya, kalau bad mood dikit gak jualan gitu ya. Nah kita yang pembisnis ini tuh nggak bisa teh kalau kayak gitu. Kalau mau bisnisnya panjang gitu ya, kalau mau bisnisnya bertahan itu memang konsistensi itu menjadi ujian yang sangat-sangat berat bagi Gen Z seperti aku gitu ya gitu. Oke, nah jadi itu ya warganet ya, gaskeun heula. Nah coba dulu karena nanti yang lainnya mah akan mengikuti ya teh ya. Betul. Karena kan tadi juga kata Teteh kayak ada di komplain atau dikritik tentang rasa tonan, sebenarnya itu juga bisa jadi hal positif ya. Betul. Jadi kita gimana teh? Jadi sama kata teh aja. Jadi gimana teh? Kan kalau ada yang bisa Teteh ini kurang ini deh kata aku mah, kurang ini kata, jadi kan bisa lebih memperbaiki rasa kan? Betul, karena kita tuh kan bisnis itu satu arah ya, banyak blind spot yang kita nggak tahu gitu. Kan kita tuh ngelihat dari sudut sini sampai sini ini gitu ya. Yang ke belakang tuh gak kelihatan, yang ngelihat ini adalah pelanggan kita. Nah, jadi teh ini kurang nih, yang belakang tuh kurang ininya. Oh, jadi kita bisa putar balik buat ngelihat, oh yang belakang tuh ternyata bisnis kita tuh ternyata bolongnya ini. Jadi sebetulnya komplain dan kritik dari pelanggan itu membantu banget buat bisnis kita. Beda sama yang gak bilang apa-apa, tiba-tiba menghilang gitu teh. Gak beli lagi ke sebelah neng otot itu lebih sakit gitu daripada yang komplain asli. Ini mah aku mah beneran yang mah gitu. Oke, nah itu ya warganet ya. Nah Teteh ada gak sih hal yang mungkin mau disampaikan lagi kepada warganet ataupun kepada ototers tentang seblak neng otot ini, dan juga mungkin juga bisa sekalian nih kalau ada warganet yang belum pernah coba nih, terus mau coba gimana caranya, maksudnya harus datang kemana atau mau beli online gimana gitu. Untuk seblak neng otot pemirsa warganet ya pemirsa. Untuk seblak neng otot saat ini kita fokusnya di Sukagali aja, di belakang IP ya. Khususnya kita lagi bangun nih di Saung Kakang atau Saka. Nah itu tempatnya lebih estetik, lebih nyaman, lebih cocok lah buat nyeblak gitu ya, bisa. Dan itu ada lapang futsalnya Teteh, lapang basketnya. Jadi kalau kalau bawa doi bisa sambil nyeblak gitu ya, bisa sambil ada pripat Garut juga, pripat futsalnya juga, jadi nanti ibu-ibunya bisa nyeblak di sana gitu, di Saka gitu ya. Nah terus itu ya buat lokasi seblak neng otot. Nah kalau temen-temen nih di luar Garut mau cuanki nih yang di depan, atau juga kita ada instannya seblak neng otot instan, bisa beli di e-commerce. Boleh sebutin ini boleh di Shopee, di TikTok Shop, sama udah sih di Shopee, TikTok Shop aja dua gitu. Kalau mau beli ke outlet juga bisa, dan kita juga ada di nomor admin, boleh ditulis itu di 0821 2126 9926. Boleh beli lewat nomor admin, dan juga kita menyediakan ini teh delivery online. Jadi buat teteh-teteh ya kalau mau nyeblak di sini gitu bisa delivery online ke nomor tersebut ya. Modalnya tetap parasmanan bisa kok. Editor dari tadi tuh semangat sekali teh editor. Nah Teteh terus nih ada bisikan nih dari warganet. Alas ya. Enggak, ini mah teh, ini pastinya ada kedengaran. Sama aku. Oh gitu. Kata Teteh pecinta seblak teh kebanyakannya cewek ya. Iya. Jadi ini mah dari warganet cowok teh. Tapi kan cowok juga teh kalau mau jeblak kan gak apa-apa ya teh.
Ya, Iya nggak apa-apa banget. gak apa-apa kan. Tapi gimana tes biar enggak ini apa bisa kasih pemahaman bahwa seblak teh bukan cuman buat cewek gitu. Iya. Mungkin kebanyakan ototers ya, bukan otot. Kalau ototers mah berarti kan udah nyeblak ya di seblak nih otot. Mungkin yang baru ganteng-ganteng Yang penasaran. yang penasaran nyeblak aja di seblak nih otot, karena teh bukan itu stereotip ya. Kalau seblak itu buat cewek itu mah stereotip, padahal mah yang juga bisa ya nyeblak, yang cuman meren malu rada gengsi dengan ototnya gitu ya, padahal mah kan namanya juga seblak ning otot gitu ya. Semuanya bisa nyeblak. Waktu itu mah pernah teh ada segerombolan kayaknya anak band gitu ya, aku juga tahu nyeblak di ning otot gitu ya, dan sugan kita teh enggak itu nyingserikeun kita teh enggak nyingserikeun gitu. Kalau ada nyeblak di ning otot teh biasa aja kita menyapa dengan ramah gitu. Nah itu ya warginet ya, jadi kalau mau ajak doi terus doinya ngebilang nada seblak mah buat cewek, enggak ya, kasih paham anak band juga nyeblak atau sekarang mah ya. Oke, teteh ternyata kita sudah banyak sekali berbincang hari ini. Alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau aku ada kata-kata yang meliput seperti tadi. Teteh makasih sekali ya sudah datang di podcast Suara Garut ini. Terima kasih kembali juga. Sehat-sehat teteh, sukses selalu. Amin. Suara Garut juga mudah-mudahan semakin besar ya. Amin. Terus juga salam juga buat tim seblak neng otot yang lainnya. Semoga kita bisa bersilaturahmi dan berbincang di lain kesempatannya teh. Ini tunggu di seblak neng otot loh. Iya. Boleh liputan ke sana kali meren. Ayo gaskeun ke sana ya. Tim. Oke, buat warginet juga nih, tadi ya udah dikasih paham, udah sharing sama Teh Arsy dari Seblak Neng Otot tentang kulinernya, tentang bisnisnya juga. Semoga banyak hal atau ada hal positif yang dapat warginet ambil dari perbincangan saya dengan Teh Arsy. Amin. Tadi kita bisa Teh Arsy tadi mengucapkan tentang kayak cita rasa, tentang persaingan, pemasaran kayak gitu, bahwa bisnis kuliner itu yang susah itu dimulai dari hati, dibangun dengan rasa. Jadi rasanya jangan sampai mengecewakan ya, meskipun udah terkenal. Suka ada peribahasa gini teh, isna abang udah terkenal rasanya jadi beda ya. Nah jangan sampai pelanggan itu jadi kecewa, dan dibangun dengan rasa dan dijaga dengan pelayanan. Betul tadi kata Teh Arsy. Wargina terima kasih buat yang udah menonton. Juga jangan lupa follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti warginet bisa menonton kembali tayangan ulang podcast hari ini, perbincangan saya dengan Teh Arsy di YouTube Suara Garut. Juga mungkin buat warginet nih yang punya berita atau informasi atau menemukan kejadian-kejadian di sekitar warginet yang mau di-up atau diberitakan di media Suara Garut, warginet bisa hubungi kami di 0811220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami. Oke, terima kasih warginet. Sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.